Nah ini pelajaran bagi kita. Ayat 1 ini pelajaran bagi kita. Yang pertama itu tadi, bahwa ketika terjadi perbedaan, maka seharusnya itu yang berbeda itu logowo, artinya dengan dada yang lapang, hati yang ikhlas, mengakui pendapat yang lebih jitu, yang lebih baik. Runyamnya dunia sekarang ini kan begitu. Ketika terjadi perbedaan, masing-masing bertahan menurut perbedaannya sendiri, menurut kelompoknya sendiri, tidak mengakui walaupun pendapat lawan itu lebih bagus dan lebih tepat, tidak mau mengambil karena fanatisme buta itu. Kemudian yang kedua, pelajaran antara ayah dengan anak, maka ayah atau ibu, baku orang tua, itu merasa bangga dan senang kalau anak, walaupun anaknya melebihi orang tuanya, tidak pada tempatnya. Kalau mungkin seorang ayah dan seorang ibu, kemudian anaknya lebih tinggi, kemudian iri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartil Al-Quran Karim, kita buka halaman 464. Halaman 464 surah Az-Zumar, ayat 54. 53 ya. Ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله من حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن
ويقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين أو تقول لو أن الله هداني لكنت فأن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 328. Halaman 328 surah Al-Anbiya ayat 78. Halamannya 328 surah Al-Anbiya ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
العاملين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتسكنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون صدق الله العظيم وداود وسلaiman. Sebagaimana sering saya sampaikan ketika kita masuk berbicara tentang surah Al-Anbiya ini, bahwa di dalam surah Al-Anbiya ini Allah Subhanahu wa taala banyak memaparkan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu. Tujuannya antara lain untuk semakin meneguhkan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Al-Quran ini turun kepada beliau. Jadi tujuannya ketika Allah memaparkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa umat-umat terdahulu, itu tujuannya antara lain adalah untuk meneguhkan perjuangan Rasulullah dalam melaksanakan dan menjalankan risalahnya. Nah, kemudian yang kedua sebagai pelajaran terhadap umat manusia, bahwa setiap pelanggaran, pengingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala akan berakibat turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji kisah tentang dua nabi Bani Israel, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ulama mengatakan bahwa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini merupakan nabi dan bukan rasul. Kalau kisah-kisah sebelum ini, nabi-nabi sebelum ini, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan beberapa nabi yang lain sebelumnya, sebelum Nabi Lut juga, sebelum Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini, itu nabi sekaligus rasul. Beda. Nabi dengan rasul itu beda. Kalau nabi itu adalah orang yang diangkat oleh Allah, diturunkan syariat, tapi tidak untuk disebarkan kepada kaumnya, pada umatnya. Sebagaimana pada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu lebih menonjol kerajaannya. Jadi Raja Daud, Raja Sulaiman. Tapi Nabi beliau bukan rasul. Itu bedanya. Kalau Rasul diwajibkan untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah kepada umatnya, pada kaumnya, itu Rasul. Dari namanya saja, Rasulun itu utusan. Jadi diutus untuk menyampaikan segala yang disampaikan oleh Allah, disampaikan kepada umat manusia. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini termasuk Nabi Bani Israel, tokoh yang besar, karena pada masanya Bani Israel ini mencapai kejayaan dan bersatu utuh menjadi satu kelompok. Beda dengan Nabi Isa, walaupun juga Nabi Bani Israel, tapi di situ ada Yahudi dan ada Nasrani. Nah, pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini utuh menjadi satu komunitas yang utuh, Bani Israel ini. Sebagaimana yang sering saya sampaikan juga, Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Jadi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu turunan Nabi Yakub itu. Ketika disebut Bani Israel, anak cucu keturunan Yakub, anak cucu keturunan Israel. Sedang Israel itu nama lain daripada Yakub, putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud lahir di Bethlehem di Palestina. Jadi Bethlehem itu bahasa Arab, Baitul Lahmi.
Baitul Amin. Entah kok disebut Baitul Amin karena Baitul Amin itu artinya rumah tempat daging di situ. Jadi Baitun itu rumah, Lahmin itu daging. Jadi Bethlehem itu di Palestina. Dan wafat di Al-Quds, Yerusalem. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ayah dengan anaknya, sama-sama nabi dan sama-sama raja. Nabi Daud juga seorang raja, Nabi Sulaiman juga seorang raja. Baik, wa Dawud Sulaimanan, ingatlah engkau wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Ketika kita membaca begini, kemudian kita mengkaji maknanya, sejarahnya, itu kita tetap harus fokus bahwa ini wahyu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ketika ada perintah di dalam Al-Quran ini, maka perintah yang pertama itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk ayat ini, wa Dawud wa Sulaiman, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, serta ingatkan umat kamu, atau ingatkan umat manusia, Dawud wa Sulaiman, kepada kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kepada kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Di sini, ini. Wa Dawud wa Sulaiman, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, kata Allah. Dan juga ingatkan umat manusia, atau ingatkan umatmu, kafir, orang-orang kafir Mekah itu. Idyakumani, ketika keduanya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, yahkumani, memutus satu hukum. Idyakumani, ketika keduanya memutus satu hukum, fil harthi, tentang tanaman. Jadi pada masa Nabi Daud ini dan Nabi Sulaiman, anaknya, putranya, ada kasus di mana pada malam hari ada sekawanan kambing itu ucul dari kandangnya, kemudian masuk ke perkebunan masyarakat, ke perkebunan manusia. Jadi penduduk di situ masuk ke perkebunan, merusak, dimakan. Ada sebagian yang dimaksud al-harth, ini tanaman itu berupa tanaman-tanaman semacam padi. Ada yang mengatakan anggur. Anggurnya sudah keluar tandanya itu, artinya sudah pocet. Apa pocet ya bahasa Jawanya? Pedis. Ya, tandanya itu sudah bergelantungan. Itu dimakan sama kambing itu. Jadi dirusak, bisa dirusak, dimakan. Oleh karenanya di sini Allah menceritakan agar supaya mengingat-ingat peristiwa itu. Peristiwa yang dialami oleh Nabi Daud dan Sulaiman ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu memutus hukum untuk kasus itu. Jadi ada dua orang datang kepada Nabi Daud mengadukan perkara. Begini ini kambingnya ucul. Jadi ucul malam hari, tanpa penggembalanya, tanpa pemiliknya. Kalau dalam orang bahasa Madura itu ambe. Apa ambe itu bahasa Jawa? Artinya lepas kambing itu semuanya tanpa diketahui oleh orangnya. Ucul ya. Tapi malam hari. Nafasya itu ambe, ucul pada malam hari. Tapi kalau siang hari bukan nafasya, tapi hemalah. Jadi kalau siang hari itu canggihnya bahasa Arab. Sama-sama ambe, tapi kalau malam hari bahasanya lain. Kalau siang hari lain.
Fil harthi id nafashat fihi ghanamul qaum. Id nafashat ketika merusak fihi di dalam tanaman itu ghanamul qaumi. Apa atau siapa yang merusak? Ghanamul qaumi, kambingnya penduduk. Diambil di malam hari, nah kemudian dirusak dan dimakan. Kalau disebut anggur, ya anggurnya itu dimakan. Sudah mucet, sudah gelantungan, dimakan. Ada orang Ramben, orang ada. Wa kunna li hukmihim syahidin, wa kunna dan adalah kami, kata Allah, li hukmihim kepada putusan mereka, syahidin, maha menyaksikan. Syahidin, maha menyaksikan dan tahu mana putusan yang paling tepat. Mana putusan yang paling tepat. Ulama mengartikan yahkumani. Di dalam ayat itu kan ada yahkumani. Ketika mereka berdua memutuskan satu hukum. Memutuskan satu hukum. Ada dua pendapat di sini yang diperselisihkan oleh ulama. Yang pertama, kata yahkumani itu dipahami sebagai memutuskan dua hukum yang berbeda. Nabi Daud memutuskan hukum dengan cara tertentu dan Nabi Sulaiman juga memutuskan dengan cara tertentu. Jadi ini beda, dua orang nabi berbeda pendapatnya dan justru dari dua nabi ini ada antara ayah dan anaknya. Ini pendapat pertama, sama-sama mengeluarkan satu hukum, putusan. Nah, kemudian yang kedua, yahkumani ini dipahami oleh ulama berdiskusi antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, berdiskusi tentang kasus yang dilaporkan, yang diadukan oleh penduduknya. Tadi kan ada dua orang datang kepada Nabi Daud, kemudian melaporkan bahwa kambingnya si A ini merusak tanaman kami. Tanaman kami dirusak dan dimakan. Padahal bakal buahnya sudah tampak sekali dirusak. Nah, kemudian Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini berdiskusi untuk mencarikan hukum apa yang benar, hukum yang tepat. Itu pemahaman yang kedua. Kalau yang pertama kan masing-masing sudah menetapkan putusan-putusan berbeda antara Nabi Daud dan Nabi Sulaiman tentang kasus itu. Nah, kemudian yang kedua tidak seperti itu pemahamannya yahkumani ini. Artinya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman berdiskusi bagaimana hukum yang tepat untuk kasus ini. Nah, Nabi Daud itu memutuskan bahwa kambing daripada pemilik penduduk, kambingnya penduduk ini diserahkan kepada pemilik tanaman itu. Itu pendapatnya pendapatnya Nabi Daud. Jadi karena kambing penduduk ini yang merusak, maka kambingnya yang merusak itu diserahkan kepada pemilik tanaman itu. Itu pendapat hukum yang diberikan oleh Nabi Daud. Tapi Nabi Sulaiman tidak seperti itu. Nabi Sulaiman berbeda dengan ayahnya. Nah, bagi Nabi Sulaiman, kambing penduduk ini diserahkan kepada pemilik tanaman sebatas waktu sampai tanaman ini baik. Dan pemilik tanaman itu bisa memanfaatkan kambing yang diserahkan oleh pemilik kambing itu kepada pemilik tanaman. Misalnya 5 bulan atau 1 tahun lah misalnya. Nah, pemilik tanaman ini berhak menikmati kebaikan-kebaikan dari kambing yang diserahkan itu. Mulai dari bulunya, mulai dari susunya, dan termasuk anaknya. Kalau sudah selesai itu dan buahnya, pohonnya sudah kembali pulih menjadi baik lagi, diserahkan kembali kambing ini kepada pemiliknya. Itu putusan Nabi Sulaiman. Putusan Nabi Sulaiman. Beda kan? Di kalau pertama kambingnya diserahkan pada pemilik tanaman itu tanpa ada embel-embel apa-apa. Tapi menurut Nabi Sulaiman diserahkan kepada pemilik tanaman itu sampai sebatas tanaman itu pulih keadaannya. Dan pemilik tanaman bisa memanfaatkan apa yang dihasilkan dari kambing yang diserahkan itu. Kemudian sudah itu dikembalikan lagi kambingnya kepada pemilik tanaman. Nah, di sini ada dua pendapat yang berbeda. Tetapi pendapatnya Nabi Sulaiman itu dianggap sebagai yang lebih tepat. Yang lebih tepat. Kenapa?
Karena menghukum satu kasus, memutuskan hukum terhadap satu kasus tidak hanya semata-mata berdasarkan pada keadilan. Makanya antara hakim dengan hakim kan berbeda, walaupun kasusnya sama, antara hakim dengan hakim berbeda. Kenapa? Karena pemahaman terhadap kasus itu, pemahaman terhadap aturan-aturan hukum itu sendiri, itu menyebabkan berbedanya putusan yang diambil. Nah, yang lebih tepat itu tidak hanya seorang hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan keadilan, tapi harus mempertimbangkan kebijakan. Yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu adalah kebijakan itu. Jadi keadilan plus pembinaan juga pembangunan. Kalau kambingnya diserahkan terus selamanya, kan ini ada kerugian di sini. Padahal tanamannya terus berkembang untuk pulih, ya kan? Kalau begitu ini untung 2 kali pemilik tanaman ini, yang rugi pemilik kambing. Padahal kambingnya tidak sengaja, hanya muncul. Nah ini kasus-kasus seperti itu kan bisa terjadi zaman sekarang. Nah kasusnya Pak Sambo misalnya. Nah ini tergantung bagaimana hakimnya ini mengambil kebijakan. Tidak hanya sekedar karena berdasarkan keadilan, tapi juga kebijakan. Apalagi sekarang masyarakat sudah memvonis Pak Sambo itu salah. Nah, kalau kemudian diluruskan, ngamuk rakyat ini. Nah itu keadilan-keadilan seperti itu yang perlu dipertimbangkan ketika seorang hakim memutus perkara dalam satu kasus. Nah ini pelajaran bagi kita, ayat 1 ini pelajaran bagi kita. Yang pertama itu tadi, bahwa ketika terjadi perbedaan, maka sayogianya atau celayanya atau bahkan seharusnya itu yang berbeda itu logowo, artinya dengan dada yang lapang, dengan hati yang ikhlas mengakui pendapat yang lebih jitu, yang lebih baik ketika terjadi perbedaan pendapat. Nah, runyamnya dunia sekarang ini kan begitu. Ketika terjadi perbedaan, masing-masing bertahan menurut perbedaannya sendiri, menurut kelompoknya sendiri, tidak mengakui walaupun pendapat lawan itu lebih bagus dan lebih tepat, tidak mau mengambil karena fanatisme buta itu. Sehingga keadaannya menjadi runyam. Itu pelajaran yang pertama yang perlu kita ambil. Jadi walaupun berbeda, walaupun pendapat orang lain, tapi itu lebih baik yang kita ambil. Kita berusaha untuk legowo seperti itu, untuk lapang dada seperti itu dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, pelajaran antara ayah dengan anak. Maka ayah atau ibu sebagai orang tua itu merasa bangga dan senang kalau anak, walaupun anaknya melebihi orang tuanya. Tidak pada tempatnya kalau mungkin seorang ayah dan seorang ibu kemudian anaknya lebih tinggi kemudian iri, itu tidak pada tempatnya seperti itu, malah bangga, kan begitu? Malah bangga. Kenapa bangga? Karena berarti berhasil pembinaan terhadap anaknya sejak dari kecil. Berarti sukses upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap anaknya, sehingga anaknya itu mengungguli orang tuanya dalam kecerdasannya, dalam ilmunya, dalam kebijakannya, dan sebagainya. Kan begitu mestinya. Nah, ini kasus yang ditunjukkan oleh Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman ketika Nabi Daud tunduk terhadap putusan yang diambil oleh Nabi Sulaiman. Wa kunna li hukmihim syahidin. Wa kunna, dan adalah kami, kata Allah, li hukmihim, kepada putusan mereka, syahidin, maha menjadi saksi. Artinya menjadi saksi bahwa putusan yang mana yang lebih tepat. Ternyata putusan yang lebih tepat itu dan diakui adalah putusannya Nabi Sulaiman. Kenapa? Nah ini dijelaskan alasannya pada ayat berikutnya, pada ayat 79. Fafahamnaha Sulaiman, fafahamnaha, maka kami memberi pemahaman atau memahamkan kepada persoalan itu Sulaiman, pada Nabi Sulaiman. Artinya Nabi Sulaiman sudah diberi ilham oleh Allah
Begini cara memutuskannya terhadap kasus itu. Jadi Nabi Sulaiman diberi ilham, diberitahu oleh Allah caranya seperti itu. Jadi kambingnya diserahkan sebatas dalam waktu di mana untuk memulihkan tanaman yang dirusak itu. Kalau sudah pulih, pohonnya sudah bagus lagi, kambingnya dikembalikan lagi. Ini sama-sama diuntungkan kan? Sama-sama diuntungkan. Dan pemilik tanaman bisa menikmati hasil yang diperoleh oleh kambing yang diserahkan itu. Susunya misalnya, atau lembu misalnya, yang susu diperah, manfaatnya diambil oleh pemilik tanaman itu. Tapi setelah pohonnya pulih, dikembalikan lagi kambing ini kepada pemilik kambingnya, kepada pemiliknya. Bapak Hamnah Sulaiman, maka kami memahamkan, artinya memberi pemahaman, memberi ilmu kepada Sulaiman tentang kasus itu. Wa kullan ataina hukman wa ilman, wa kullan, dan kepada masing-masing Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ataina hukman wa ilman, kami berikan hukman kepada hukum. Di sini pun ulama beda pendapat. Hukman ada yang mengartikan memang hukum cara menetapkan satu putusan dalam satu kasus. Ada yang mengatakan hukman ini adalah ilmu dan kenabian, karena memang keduanya diangkat oleh Allah menjadi nabi. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang terkenal itu sebagai raja. Nabi Daud ini punya keistimewaan, dan Nabi Sulaiman juga memiliki keistimewaan, walaupun beliau bukan rasul. Keistimewaannya antara lain yang pertama karena seorang raja. Sampai Raja Ratu Bilqis saja tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nanti pada ayat-ayat berikutnya juga akan diceritakan. Ratu Bilqis. Nah, kemudian keistimewaannya Nabi Daud itu pandai menggunakan ketepil. Sampai Raja Jalut itu tunduk terbunuh dari ketepilnya Nabi Daud. Itu keistimewaannya Nabi Daud. Nah, kemudian keistimewaan yang lain, buat perisai, bagaimana ayat berikutnya, membuat perisai dari besi, baju besi, perang. Nah, kemudian membuat senjata itu epecet, besi itu lunak, epecet. Tidak pakai semprotan api itu, epecet. Nah, kalau ceritanya orang-orang dulu di Indonesia ini ketika membuat keris, katanya epecet begitu. Wallahu a'lam bishawab, apa kebenarannya seperti apa? Ya? Ya Pak? Oh iya, ya. Ya epecet aja. Ya pantas kalau kemudian ya doanya mandi, kena sentuh sedikit aja sama keris kata-katanya. Ini Pak Madura ini biasa terurusan senjata, gegeman. Orang Madura kan bilang gegeman. Iya. Geman. Nah itu keistimewaannya Nabi Daud. Nabi Sulaiman juga punya keistimewaan. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan semut barang, dengan binatang-binatang. Ketika lewat pasukan Nabi Sulaiman, semut bicara, minggir ini, Sulaiman mau lewati, nanti kena injak. Nabi Sulaiman dengar, misal Pak sama Tuhan. Nabi Sulaiman tersenyum, mendengar suaranya semut itu dan binatang-binatang yang lain. Jadi keistimewaan itu diberikan oleh Allah kepada Nabi ini, walaupun beliau tidak diangkat sebagai Rasul, hanya sebagai Nabi, tapi beliau adalah raja, di mana Bani Israel menjadi utuh dan jaya pada masa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وسخرنا, dan kami tunjukkan al-jibala. Jadi ayat ini asalnya wasakharna, wasakharnal jibala wat-tayra
yusabbihna ma'a Daud. Ini asalnya wa sakharnal jibala wat tayra yusabbihna ma'a Daud. Tapi kemudian dipindah-pindah di otak-atik, kemudian yang depan taruh belakang, yang belakang taruh depan. Wa sakharnal jibala yusabbihna ma'a Daud wat tayra. Yang artinya wasakharna, dan kami tunjukkan, kata Allah, al-jibala pada gunung-gunung, wat-tayr dan burung, yusabbihna bertasbih mereka itu, jibal, gunung dan burung itu, ma'a Daud bertasbih dengan bersama Nabi Daud. Bersama Nabi Daud. Jadi di sini ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Daud itu bertasbihnya bersama gunung-gunung dan burung-burung. Ini pelajaran juga bagi kita bahwa gunung, burung, dan makhluk-makhluk yang lain bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita sebagai manusia, makhluknya yang termulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lain, tidak mau bertasbih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran bagi kita. Ini jelas ini bahwa wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr, wasakharna, dan kami tundukkan. Artinya gunung-gunung dan burung itu ditundukkan oleh Allah untuk membaca tasbih bareng-bareng Nabi Daud. Sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr. Wa kunna fa'ilin, dan adalah kami fa'ilin yang berbuat itu. Artinya yang berbuat bahwa gunung itu bertasbih, burung-burung itu bertasbih, kemudian makhluk-makhluk yang lain juga bertasbih. Kamilah yang berbuat, kata Allah. Bukan karena kehendak mereka, tapi kami yang menundukkan mereka untuk kemudian membaca tasbih. Tasbih itu artinya mensucikan Allah. Jadi sabbaha yusabbihu tasbihan. Jadi tasbih begini karena dipergunakan untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang begini ini disebut tasbih. Bukan ini tasbihnya, tapi bacaannya. Karena ini dipergunakan untuk menghitung, kemudian ini disebut sebagai tasbih. Jadi untuk meyakinkan. Pegang ini lebih meyakinkan. Oh iya sudah 100, oh iya sudah 1000. Nah, kalau nggak ada hitungannya kan bingung. Kalau sudah bingung ini pikiran konsentrasi untuk mengingat-ingat hitungannya, belum lagi konsentrasi pada bacaan yang dibaca, pada kalimat yang dibaca. Nah, kalau dengan ini kan sudah tidak mikir hitungannya. Kalau sudah nyampe sini satu kali putaran berarti sudah 100, kan gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak mikirkan bilangannya berapa, karena sudah ini yang ngatur bilangannya. Konsentrasi kita hanya kepada zikirnya itu. Nah ini kadang diprotes ini, padahal sama saja dengan menghitung kan. Misalnya ada antri atau menurunkan barang dari truk, kalau nggak ada alat hitungnya kan bingung kita, bisa kelewat. Jadi tasbih ini disebut tasbih karena dengan ini menjadi alat untuk bertasbih, mensucikan Allah. Bahkan ada yang pakai kanter itu kan untuk menghitung juga, Nah, tapi kalau cet itu kan bisa untuk menghitung turunnya pupuk dari truk misalnya. Kalau ini menghitung turunan pupuk kan kurang tepat ya. 1, 2. Ukun nafa'in, dan kami lagi buat. Nah, ayat terakhir. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum litusinakum min ba'dikum fahal antum syakirun. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan, kata Allah. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepada Daud san'ata labusin, terhadap pembuatan labusin perisai. Perisai baju dari besi. Baju dari besi. Berarti ini kebudayaannya, peradabannya sudah maju pada saat itu. Hanya bangsa yang sudah maju yang bisa merekayasa terhadap logam, terhadap besi dan sebagainya. Termasuk Indonesia.
nggak ada alat musik yang terdiri dari besi di dunia ini pada waktu itu yang dibuat oleh manusia kecuali di Indonesia. Kan ada gamelan itu, gamelan kenong, ekung, itu kan leluhur kita dulu membuat seperti itu. Itu kan itu sudah maju kan peradaban budayaannya. Sampai sekarang masih dilestarikan. Walaupun yang buat mungkin sudah tinggal sedikit yang buat itu. Mungkin nggak sombut dengan hasilnya, nggak sombut. Artinya tidak imbang dengan sulitnya membuat kemudian dengan harga yang diperoleh. Tapi menunjukkan bahwa itu peradaban yang sudah tinggi. Wa alamna, dan kami ajarkan kepada Nabi Daud, kepada Daud sonata labusin, kepada cara membuat labusin, perisai, baju dari besi, lakum, untuk kepentingan kamu, untuk kepentingan kamu. Lituskinakum, agar supaya dapat memelihara atau melindungi baju itu, perisai itu, kum kepada kalian, kepada kamu, mimbacikum, dalam peperangan kamu. Jadi pakai baju perisai, baju besi untuk melindungi dalam peperangan. Orang Arab itu kan memang dulu bahkan sampai sekarang selesai memang suka perang karena terdiri dari kabilah-kabilah, suku-suku. Terjadinya perbudakan karena itu, antar suku dengan suku yang lain itu berperang, yang menang, yang kalah itu diambil anak-anaknya atau orang-orangnya dijadikan budak. Nah ini kemudian diceritakan oleh Allah pada masa zaman Nabi Daud itu sudah mampu diajarkan oleh Allah untuk membuat perisai baju besi itu, lituskinakum min ba'sikum, untuk agar supaya mendapat memelihara atau melindungi baju besi itu kepada kalian, kepada engkau, mimbacikum, dari peperangan kamu, dalam peperangan kamu. Fahal antum syakirun, maka apakah kalian syakirun, orang-orang yang bersyukur. Ini kalimat dalam bentuk pertanyaan. Fahal antum syakirun, maka apakah engkau syakirun, orang-orang yang bersyukur. Ini kata perintah, jadi dimaksudkan untuk perintah. Walaupun sifatnya pertanyaan, tapi dimaksudkan untuk perintah. Artinya kunu minasyakirin, adalah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini perintah Allah kepada orang-orang Mekah dulu, orang-orang Arab. Ketika Nabi Muhammad memberikan wahyu kepada beliau. Fahal antum syakirun, maka apakah antum, engkau atau kalian, syakirun, orang-orang yang bersyukur. Artinya di sini diperintahkan bersyukurlah engkau terhadap nikmat-nikmat oleh Allah. Banyak sekali dalam Al-Quran itu Allah mengundat-undat nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalau Allah mengundat-undat, ya pantas dong. Karena semuanya Allah yang buat, Allah yang punya, Allah yang bikin, Allah yang memberikan. Nah kemudian Allah mengundat-undat terhadap nikmat. Kalau sesama manusia tidak boleh mengundat-undat, kecuali 2 orang atau 3 orang. Yang pertama, orang tua pada anaknya, itu boleh undat-undat. Tidak asalnya protokol, tidak asalan, itu boleh. Karena memang orang tua yang membina, yang melahirkan, sampai membina, sampai menjadi orang, itu boleh. Kemudian guru terhadap santrinya, pada muridnya, itu boleh. Nah, yang lain tidak boleh. Kalau sesamanya tidak boleh. Fahal antum syakirun, boleh Sulaiman ar-riha, wallahu a'lam bishawab. Kalam qadimul la yamullu sama'uhu tanazza'a an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati faya rabbi mati'i bi sirri
بمن جاءنا بالهداية ويا ربي وفقني بتقواك يا الله يا ربي ارحمني بحسن خاتمتي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب بهم نلت حاجتي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.